Nah, menurut Robert T. Kiyosaki ya, dia adalah pengarang buku Rich Dad and Poor Dad. Dia mengeksplorasi dan membagi orang ke dalam 4 tipe manusia yang dikelompokkan di dalam cash flow quadrant. Dari sekian banyak perbedaan manusia satu dan yang lainnya, Robert T. Kiyosaki coba menyempitkan menjadi 4 kelompok manusia. Nah, keempat kelompok ini membedakan cara seseorang memilih pekerjaan yang akan dijalani sesuai core value atau nilai yang dianut oleh mereka. Cash flow quadrant terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu sisi sebelah kiri ya dan sisi sebelah kanan. Nah, sisi sebelah kiri ditempati oleh employee dan self-employed, serta sisi di sebelah kanan yang diduduki oleh big business atau business owner dan investor. Nah, apa yang dimaksud dengan kuadran E di sini? Kuadran E atau kependekan dari employee, atau dalam bahasa Indonesia artinya karyawan, memilih mencari keamanan dan kenyamanan bekerja dengan gaji setiap bulan yang sudah pasti diterima. Dengan menjadi karyawan, tentunya karyawan yang baik, yang disiplin dan mampu memenuhi persyaratan bekerja di perusahaan ternama, tentu berharap pekerjaan ini dapat membawa pada kenyamanan mereka. Nah, orang-orang tipe E ini atau employee ini harus menukar hampir seluruh waktunya untuk bekerja, yaitu 40 hingga 60 jam per minggu ya. Jika mereka tidak bekerja, artinya tidak ada uang yang dihasilkan. Melalui jenjang karir yang jelas, sistem bekerja di perusahaan yang sudah punya nama besar membuat si employee ini yakin memperoleh penghidupan yang layak. Kenaikan gaji tahunan ya, bonus-bonus dan lain sebagainya sudah menanti di depan mata selama kita memiliki penilaian kinerja yang baik di perusahaan yang sistemnya baik pula. Sebuah kata yang paling tepat untuk menggambarkan tipe seorang karyawan ini adalah orangnya yang tipe secure atau ingin memiliki rasa aman. Rasa aman dapat dialami jika tingkat resiko yang harus dihadapi rendah. Jadi tipe employee ini biasanya orang-orang yang cenderung kurang bisa berhadapan dengan resiko ya. Kuadran E memperlihatkan juga bahwa mereka yang memilih untuk menjadi pekerja biasanya tidak memiliki keberanian untuk mengambil lompatan besar dengan resiko tinggi ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu kemudian kita coba penjelasannya, kita geser ke kuadran yang kedua ya, atau kuadran S. Seperti apakah mereka yang ada di bagian S ini? S yang memiliki self-employed business menunjuk kepada para pebisnis yang memiliki usaha tetapi dikerjakan sendiri juga gitu ya. Contohnya misalkan dokter, agen asuransi, arsitek, akuntan ya, desainer, pengacara, notaris, yaitu contoh-contoh yang berada di kuadran S ini. Mereka memiliki bisnis sendiri, tetapi bisnis ini cenderung tidak dapat dilepaskan begitu saja. Jadi pekerjaan si S ini masih tetap membutuhkan kerja keras dan ide utama dari pemilik bisnis. Hampir mirip dengan employee, untuk memperoleh penghasilan, S perlu menukarkan waktunya, bahkan lebih banyak waktu yang termakan dibanding dengan para karyawan. Karyawan masih punya waktu istirahat setelah jam kantor selesai, atau di tengah hari biasanya jam 12 istirahat, lalu bekerja lagi, kemudian pulang bisa beristirahat lagi. Tetapi jika punya bisnis sendiri, kita perlu memikirkan segala kemungkinan yang esok akan terjadi.
Nah, bagaimana jika bisnis ini mengalami penurunan, ya, strategi apa yang harus diambil dan lain sebagainya. Punya bisnis sendiri artinya bekerja sendiri juga. Jika pelaku bisnis ini bermalas-malasan, akan berakibat kepada penurunan omset tentunya. Tetapi dengan self-employed bisnis ini sebetulnya adalah langkah awal yang baik untuk pindah ke kuadran yang bagian kanan menuju kebebasan finansial. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kuadran yang ketiga, ya, atau kuadran B. Nah, keseriusan para pelaku usaha di self-employed, ya, akan membawa kepada tingkat selanjutnya, yaitu kuadran B. Nah, ini kira-kira begini, ya, yang ini akan membawa mereka ke kuadran B, ya, ke sini, ya, ke tanda panah ini, ke kuadran B atau big business atau business owner. Yang tergolong ke dalam big business ini adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 500 karyawan. Jadi saya sendiri kelihatannya masih berada di sini belum masuk ke business owner, karena menurut teori dari Robert T. Kiyosaki, business owner itu yang memiliki karyawan kurang lebih 500 orang karyawan, ya. Nah, pemilik bisnis yang maju biasanya tidak mau bekerja sendiri, ya. Mereka mampu mengelola sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, ya. Pebisnis ini mempunyai pebisnis ini membuat sistem yang baik dan mengajak orang-orang yang mumpuni di bidangnya, ya, untuk menjadi sebuah tim yang solid, kemudian direkrut untuk mengelola usahanya tersebut. Seperti kita ketahui bahwa saat kita bekerja dalam sebuah tim, kita akan menghasilkan sinergi yang baik. Dalam sebuah tim, masing-masing akan mengerjakan bagiannya mencapai tujuan yang sama, ya, maka pekerjaan akan lebih efektif dan efisien serta menghasilkan penerimaan yang besar pula. Namun pada kenyataannya, ya, memang tidak mudah, ya, untuk membangun bisnis yang kuat dan bertahan lama ini, ya. Banyak perusahaan yang tutup kembali kurang dari 5 tahun. Namun saat big business dapat dipertahankan dan terus dikelola dengan baik, ya, seiring dengan perkembangan zaman, maka pada akhirnya pemilik bisnis ini kerja ataupun tidak kerja akan tetap menghasilkan uang, atau seringkali kita kenal dengan istilah passive income, ya. Selanjutnya kuadran investor. Mungkin pada tahapan kuadran I atau investor, ya, dapat dikatakan tahapan yang kelompok yang paling tinggi, kuadran yang paling tinggi di dalam kuadran kecerdasan finansial atau cash flow kuadran, di mana pada kuadran ini, ya, digambarkan mereka yang sudah memiliki kebebasan dalam hidupnya. Jadi artinya uang yang bekerja untuk mereka, ya, mereka sudah punya kebebasan waktu maupun kebebasan finansial. Dengan disertai pengetahuan dan yang memadai dan terus menerus, ya, yang diperbaharui, harta yang dimiliki oleh para investor ini pada akhirnya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang bagi mereka. Nah, tentu kondisi ini, ya, sangat berbeda jika dibandingkan dengan keadaan kuadran E dan S, ya, di mana mereka berusaha keras untuk mendapatkan uang, ya, dan juga tanpa disadari sedang kehabisan waktu, ya, dengan orang-orang yang dicintainya, ya. Kesuksesan juga tidak dicapai dengan mudah. Mereka yang saat ini berhasil pasti juga mengalami berbagai macam kegagalan sebelumnya, ya. Hanya saja mereka tidak pernah putus asa dan terus mencoba. Nah,
Bagaimana dengan Anda sendiri? Nah, kira-kira Anda memilih kuadran yang mana ya? Memilih kuadran yang menginginkan rasa aman, atau memilih yang apakah Anda juga memilih yang memilih kuadran yang menginginkan kebebasan ya? Tentu jangan sampai salah menentukan tujuan dari kehidupan untuk melangkah di masa yang akan datang. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki ya, dicoba dia memberikan ilustrasi arus uang orang ya, berdasarkan karakteristik di dalam menghabiskan uangnya. Jadi ada arus uang orang, arus uang orang rata-rata ya. Biasanya mereka yang bekerja, yang mendapatkan penghasilan, yang kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, arus uang orang rata-rata, contohnya mereka jika mendapatkan uang 2 juta, pengeluarannya 2 juta, ya savingnya pasti nol, karena habis dikeluarkan untuk dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Mereka tidak punya aset, juga tidak punya hutang ya. Mereka betul-betul menghabiskan dan mencukupkan kehidupannya dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Hidupnya sangat sederhana. Jadi mereka bekerja mendapatkan penghasilan yang langsung dibelanjakan, tidak ada yang tersisa untuk saving. Nah, lalu sementara arus kas orang menengah, ketika mereka mendapatkan penghasilan, mereka coba untuk karena ingin hidup lebih nyaman gitu ya, lebih enak, lebih baik. Nah, sementara pendapatannya itu tidak mencukupi ya, pendapatannya 5 juta gitu ya, pengeluarannya kemudian terpaksa berhutang gitu ya. Contohnya misalkan mengajukan kredit card gitu ya, kemudian mencicil rumah, mencicil mobil. Mereka dengan penghasilan 5 juta membayar hutangnya dulu, lalu kemudian sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada akhirnya tetap juga tidak punya saving. Nah, ada juga arus kas arus uang orang kaya yang semakin kaya. Nah, arus uang orang kaya yang semakin kaya ini biasanya mereka memiliki saving ya, yang akan mereka belikan lagi aset yang dapat memberikan passive income yang lebih besar lagi. Contohnya misalkan mereka beli rumah, kemudian rumahnya disewakan gitu ya. Mereka beli deposito ya, kemudian menanam saham. Inilah orang kaya yang akan semakin kaya raya. Itu menurut Robert T. Kiyosaki ya. Kalau digambarkan dalam cash flow-nya, misalkan mereka memiliki pendapatan 5 juta gitu ya. Kemudian ingin hidup lebih baik, mereka nyicil mobil misalnya, tapi ditekan gitu ya, supaya pengeluaran untuk membayar hutangnya itu tidak terlalu besar ya, dan menekan juga biaya hidup misalkan menjadi 1 juta gitu per bulan. Nah, tentu dengan cara ini mereka punya saving sebesar 2 juta. Nah, uang savingnya ini mereka manfaatkan untuk menambah aset yang menghasilkan ya. Ini saya kira penjelasan yang tadi juga ini dijelaskan ya, di alasan memilih pekerjaannya dari keempat cash flow ini. Kuadran yang kiri ya, ini dikarenakan alasan keamanan. Kuadran yang kanan dikarenakan alasan kebebasan. Baik, saya kira itu kuliah yang
dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.